untuk informasi pertama, ini tentang kesadaran membayar iuran. Nah, sebetulnya kapan sih iuran JKN ini harus dibayar? Podcast. Selamat pagi, Handetolan masih mengudara menemani Anda di Suara Bupati dan Parlementaria. Dan pada pagi hari ini, tepatnya di pukul 9:01 waktu Indonesia Barat, Andri saat ini sedang bersama BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, Handetolan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat, BPJS Kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa setiap warga negara ini mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Pada hari ini kita akan membahas berbagai aspek terkait BPJS Kesehatan, mulai dari program-program yang mereka tawarkan, cara pendaftaran, manfaat yang bisa kita dapatkan, hingga berbagai sistem yang beroperasi untuk menjamin kesehatan kita semua, Handetolan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, datang dari BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa bersama Ibu Farid Multianti atau dengan akrab disapa Ibu Tanti. Selamat pagi, Ibu. Aduh. Ibu, untuk informasi pertama, ini tentang kesadaran membayar iuran. Nah, sebetulnya kapan sih iuran JKN ini harus dibayar? Jadi gini, kalau kita ngomong tentang iuran JKN, kita cerita dulu terkait pesertanya ya. Peserta boleh. BPJS Kesehatan yang terdaftar di BPJS Kesehatan itu ada dua segmen yang utama, yaitu segmen penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Hari ini kita lebih banyak akan bercerita terkait dengan yang segmen bukan penerima bantuan iuran. Jadi seluruh peserta JKN ini idealnya mereka membayar iuran itu setiap bulan, periodenya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 secara regulasinya. Tapi teman-teman peserta ini boleh membayarkan iurannya sampai dengan akhir bulan ini. Sampai dengan akhir bulan ini yang bersamaan. Gitu. Baik, berarti memang pada ininya tanggal 10, Bu ya? Ya, tanggal 10 secara regulasi, maksimal tanggal 10. Baik. Nah, apakah ada regulasi yang mengatur terkait pembayaran iuran, Bu, kepada peserta JKN gitu? Ya, kebetulan Perpresnya baru saja direvisi ya. Pertama itu Perpres 82 tahun 2018 dan kemarin direvisi di perubahan ketiga di Perpres 59 tahun 2024. Namun tetap perubahan terbesar itu tidak terlalu banyak. Terkait dengan iuran, tetap dengan iurannya maksimal dibayarkan tanggal 10. Tapi kembali lagi peserta itu diperbolehkan membayar sampai dengan akhir bulan ini, asal jangan lewat bulan, Mas Andri. Oh, asal masih tetap di bulan yang sama. Di bulan yang sama, betul. Periodenya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulannya. Jadi jangan lewat dari bulan yang sebelumnya gitu, Bu ya. Betul. Nanti kalau itu gimana, Bu? Kalau lewat dari bulan yang sebelumnya? Kalau lewat di bulan yang sekarang nih, kalau lewat nanti bayarnya baru bulan depan, otomatis nanti pesertanya kartunya akan nonaktif. Oh, langsung nonaktif. Langsung nonaktif, betul. Oke. Ini Handetolan penting banget ya, soalnya kan kadang-kadang ada yang lupa atau gimana gitu. Betul. Ya, mungkin bisa saling mengingatkan biar nantinya tidak dinonaktifkan. Nah, kalau peserta JKN ini telat bayar iurannya kan tadi nonaktif ya, Bu ya. Apakah ada informasi lainnya, Bu, jika peserta JKN ini terlambat membayar iurannya? Nah, kalau pesertanya sudah terlanjur terlambat nih bayar iuran, otomatis kartunya akan nonaktif di bulan berikutnya. Jadi begitu tanggal 1 misalnya, begitu tanggal 1 iurannya langsung terbentuk lagi iuran untuk bulan berikutnya. Jadi pesertanya kartunya nonaktif. Nah, kalau mau diaktifkan kembali nanti dia harus bayar dulu nih tunggakan iurannya yang bulan kemarin sama yang bulan sekarang. Oh gitu. Iya, harus dibayarkan dulu. Kemudian pada saat dia sudah terbaca menunggak sesuai dengan regulasi juga, pesertanya langsung kena denda nih, denda rawat inap kalau si peserta ini akan mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, jadi di rumah sakit. Oh, dirujuk gitu, Bu ya? Iya, mau dirujuk atau tidak dirujuk pun, misalnya pesertanya sakit langsung datang ke IGD dan langsung kasusnya harus dirawat inap, itu akan langsung dikenakan denda pelayanan kesehatan. Nah, denda itu nanti akan ada perhitungannya, Mas Andre, sesuai regulasi. Sekarang ini dengan perubahan Perpres 59,
dia peserta ini akan dikenakan 5% dikali dengan berapa tarif rumah sakit yang harus BPJS bayarkan atas penyakitnya si peserta tersebut. Lalu dikali kembali berapa bulan pesertanya menunggak. Itu maksimalnya 12 bulan perhitungan dendanya, dan ada batas maksimal rupiahnya. Ada batas maksimal rupiah yang harus dibayarkan oleh peserta. Oh, baik. Seperti itu. Di 20 juta Mas Andre. Dapat kortingan sekarang juta. Dari pemerintah. Ada kortingan. Ya, karena sebelumnya di Perpres 82 itu dia 30 juta maksimal. Wow, di Perpres 82 tahun 2018. Betul. Oke, ada perubahan di Perpres 59 ya. Betul, di tahun 2024 ada kortingan. Sejumlah 20 juta rupiah yang sebelumnya 30 juta rupiah. Betul. Nah, banyak kan ya masyarakat yang mungkin bulan kemarin lupa bayar BPJS lagi gitu ya. Sampai-sampai mereka ya udahlah nanti hingga berbulan-bulan ini, Bu. Ya. Itu ada punishment-nya atau seperti apa sih? Punishment-nya sebenarnya nggak ada ya. Kembali lagi kami BPJS Kesehatan itu bekerjanya berdasarkan regulasi. Jadi regulasinya teman-teman peserta ini khusus untuk peserta yang di perusahaan sama peserta yang mandiri ya. Yang tadi saya sebutkan adalah bukan penerima bantuan iuran. Ketika teman-teman peserta kami ini menunggak terlewat membayar iuran, dan iuran itu akan terbentuk maksimal 24 bulan. Jadi semisal nih teman-teman peserta kami kan BPJS Kesehatan ini sejak tahun 2014 ya. Kalau pesertanya terdaftar dari 2014 lalu bayar di 2014 lalu terlewat nih udah lupa bayar nih, baru ingat lagi sekarang ternyata saya punya kartu BPJS Kesehatan gitu ya. Saya mau aktifkan kembali deh kepesertaan saya. Berapa bulan sih maksimal dia akan membayar? Secara regulasi itu maksimal 24 bulan, Mas Andre. 24 bulan. Betul, 24 bulan pesertanya akan membayar tunggakan iuran tersebut. Dan kembali lagi, saat sudah dibayarkan, nah pesertanya kalau dia harus mengakses rumah sakit, baru dikenakan denda. Tapi kalau pesertanya tidak mengakses rumah sakit, itu tidak akan dikenakan denda, Mas Kalau Andre. ke Vaskes 1 aja, Vaskes 1 saja tidak akan dikenakan denda. Ke rumah sakit pun itu dia akan dikenakan denda kalau dia rawat inap. Kalau rawat inap. Ya, kalau dia hanya rawat jalan atau bahkan hanya datang ke IGD pelayanan one day care lalu akhirnya dia kembali, itu tidak dikenakan denda, Mas Andre. Gitu. Berarti kalau misalnya di Vaskes 1 dia dapat rujukan ke rumah sakit pada saat dirujuk tapi ternyata memang tidak rawat inap atau cuman konsul aja ke dokter terkait, itu tidak akan dikenakan denda. Wow, ini luar biasa loh, Bu. Memang tidak dikenakan, memang seperti itu. Jadi cuman rawat inap saja, Mas Andre. Dan ada lagi Mas Andre nih yang mungkin teman-teman peserta kami, mumpung kebetulan saya juga ketemu sama Mas Andre ya, sama teman-teman peserta lewat on air ini, saya mau sampaikan nih bahwa ada perubahan. Kalau dulu di Perpres 82 saat saya terlewat membayar lalu saya menunggak kemudian saya aktifkan kembali, ada jangka waktu 45 hari, Mas Andre. 45 hari sejak keaktifan peserta saya. Kalau saya masuk rumah sakit misalnya hari ini saya bayar iuran nih, kemarin terlewat 2 bulan saya terlewat bayar iuran. Hari ini saya masuk rumah sakit, saya udah bayar untuk iuran saya yang 2 bulan ditambah dengan iuran saya yang bulan ini. Terus saya masuk rumah sakit, saya dirawat inap misalnya seminggu, kan saya kena denda tuh 5% dari tarif pelayanan saya. Saat saya pulang, semisal 2 minggu kemudian saya sakit kembali rawat inap, saya akan dikenakan denda lagi. Oh, akan kena denda lagi. Kena denda lagi. Nah, jeda waktu 45 hari itu betul. Tapi itu Perpres yang lama. Perpres 59 tahun 2018. Perpres yang baru ini disampaikan memang masih ada periode 45 hari, tapi tidak dikenakan denda berulang. Tapi tidak dikenakan denda berulang. Betul. Berarti ketika amit-amit ke rumah sakit dan dirawat lagi itu sudah tidak dikenakan denda, hanya pertama kali saja pada saat pertama si pesertanya itu aktif. Wow. Dan tadi dapat diskonan yang sebelumnya 30 juta menjadi 20 juta rupiah. Berarti memang kalau mengacu pada Perpres yang terbaru, ini sangat-sangat luar biasa manfaatnya, Ibu. Betul. Dan betul-betul memberikan keringanan. Oleh karena itu kayaknya rugi deh kayaknya kalau nggak bayar iuran, Bu. Soalnya gini, banyak masyarakat yang membayar iuran pada saat yang tadi diceritakan. Sudah ke rumah sakit baru bayar iuran. Sibuk untuk bayar iuran ke sana sini. Nah, kalau gini Ibu misalnya pada saat kita punya BPJS gitu ya di satu kartu keluarga ada
anggota keluarga baru yang masuk ke kartu keluarga kita dan anak ini belum masuk nih, belum terdaftar Ibu. Nah pada saat didaftarkan, apakah dia nanti membayarnya pada saat dia lahir sampai usia pada saat didaftarkan atau seperti apa? Terima kasih nih pertanyaan Mas Andre. Jadi kebetulan nih di Perpres 82 tahun 2018 itu disebutkan bahwa pemerintah sudah memastikan warganya ini sudah harus terdaftar. Jadi memang disebutkan bahwa bayi yang lahir sejak Perpres 82 itu diterbitkan maksimal 28 hari sudah harus terdaftar sebagai peserta 28 BPJS hari. Betul. Baik. Maksimal 28 hari dia sudah harus terdaftar. Bagaimana kalau akhirnya ternyata peserta ini, mohon maaf nih, lahirannya bukan di rumah sakit, bukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, jadi otomatis belum langsung terbentuk nih nomor kartunya. Karena kalau lahiran di rumah sakit atau di vaskes tingkat pertama, diproses ya Bu. Sudah langsung otomatis by system ditambahkan. By system ditambahkan. Teman-teman rumah sakit atau teman-teman puskesmas atau klinik yang ada menginputkan di aplikasi kami, Mas Andre. Jadi si bayi ini udah pasti langsung terdaftar. Nah, pada saat bayi ini langsung terdaftar, dia sudah harus membayar iuran pertama kali. Nanti setiap bulan akan terikut bareng sama orang tuanya ketika dia peserta mandiri ya Mas Andre. Tapi kalau dia pesertanya dari perusahaan misalnya, perusahaannya maka si anak ini didaftarkan sama seperti peserta mandiri, tapi iurannya udah nggak bayar. Karena iurannya ngikut ke iurannya orang tua. Betul, yang bekerja. Seperti itu. Berarti memang pada saat kalau lahirannya di rumah sakit atau yang sudah bekerja sama dengan BPJS itu sudah otomatis terdaftar. Otomatis akan didaftarkan. Iya, berarti memang sudah harus dibayarkan. Berarti memang kejadian-kejadian yang pada saat mereka ingin memasukkan nama anak mereka, contohnya yang pada saat itu belum terdaftarkan, terus tiba-tiba kok jumlahnya sekian, berarti awalnya karena regulasi Perpres 82 dan lahirnya bukan di tempat yang bekerja sama dengan BPJS, berarti tidak didaftarkan. Ada juga yang kayak gini kondisinya Mas Andre. Dia lahiran di rumah sakit, tapi rumah sakitnya terlewat untuk menginputkan sehingga tidak terbentukkan nomor kartu untuk si bayi ini. Nah, pada saat alhamdulillah bayinya sehat. Ketika anaknya sudah besar, sakit, butuh nih BPJS Kesehatan, sehingga didaftarkanlah BPJS Kesehatan. Nah, pada saat didaftarkan ini tetap akan dihitung bagaimana kalau lahirnya dari 2018. Kebetulan regulasi itu berlakunya di 18 Desember 2018. Apakah nanti iurannya dia bayar sekian puluh bulan? Enggak, tetap maksimal dengan 24 bulan. Seperti itu ya, ada ini maksimalnya. Ada batas maksimal yang harus dibayarkan oleh orang tuanya. Ini luar biasa sih, Handetolan. Banyak loh Bu yang mengalami kasus-kasus yang seperti itu. Tadi penjelasannya luar biasa. Semoga bisa bisa jadi tahu gitu ya apa yang harus dilakukan ya Bu. Dan apakah yang perlu dilakukan oleh peserta Ibu, peserta JKN agar tidak terlambat membayar iurannya nih? Ada ininya nggak? Ada program-programnya nggak sih yang bisa membantu? Biar nggak lupa nih gitu. Nah, ini bagus banget nih Mas Andre nanyain. Kebetulan gini, kami di BPJS Kesehatan memang selalu berinovasi selalu melakukan bagaimana cara-cara kita membantu peserta kita nih tidak terlewat bayar iuran, sehingga kami BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan perbankan ataupun teman-teman pelayanan yang bisa posisi bayar-bayar kayak Tokopedia, Marketplace gitu kan, banyak banget ya yang bisa menawarkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman bisa mengklik auto debit di situ. Jadi kalau kayak di Tokopedia, di Shopee, pembayaran secara otomatis kita milih tanggal itu kan sama saja dengan kita bayar auto debit ya. Kalau melalui perbankan memang sistemnya auto debit, bisa di Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, BTN ataupun bank-bank swasta lain yang penting dia punya logo Mastercard atau apa satu logonya itu Visa. Visa, betul Mas Andre, Visa. Nah, itu boleh itu tuh. Boleh ya? Boleh. Oke. Kita tinggal laporan sama, misalnya nih saya punya ATM-nya ATM Bank Panin gitu ya. Bank Panin itu saya tinggal lapor aja sama Bank Paninnya. Saya minta bahwa saya melakukan pembayaran BPJS Kesehatan secara auto debit. Nah, semua ini nanti ada biaya administrasinya. Memang biaya administrasi perbankan ya. Dari perbankannya. Betul, dari perbankan. Baik. Ini ada nggak sih Bu kategori khusus gitu untuk auto debit ini untuk pesertanya?
hanya khusus untuk peserta mandiri. Oh, untuk mandiri hanya aja. Peserta mandiri. Karena kalau perusahaan kan itu kewajiban perusahaan ya. Iya. Pada saat kita terima gaji, perusahaan itu sudah pasti harus membayarkan BPJS kesehatannya saya sebagai pegawai dan iuran BPJS ketenaga kerjaan saya. Oh iya. Begitu juga dengan teman-teman yang PNS, Mas Andre, tetap sama itu ya? Betul sama. Memang ada perhitungan iurannya masing-masing. Namun kalau teman-teman PNS ini mereka membayarkannya oleh bendaharanya langsung ke kas negara. Oh, langsung ke kas jadi negara. Tidak ada sistem auto debit untuk teman-teman perusahaan ataupun yang bekerja sebagai ASN. Baik, berarti untuk pekerja mandiri ya, Bu ya? Hanya pekerja mandiri saja. Nah, tadi kan udah dijelasin juga ya, Bu, mengenai pembayarannya biar nggak kelupaan. Nah, ini untuk pekerja mandiri, untuk peserta mandiri maksudnya. Gimana cara daftarin auto debitnya, Bu? Bisa melalui di aplikasi bisa nggak sih? Bisa. Kebetulan kami juga punya aplikasi mobile JKN. Oh iya, mobile JKN. Kami punya aplikasi mobile JKN. Kalau lewat perbankan itu gampang ya, tinggal ke perbankannya saja atau pakai internet banking kita masing-masing itu bisa tinggal kita milih untuk pembayarannya setiap tanggal berapa. Kalau aplikasi mobile JKN, di situ juga ada fitur iurannya. Teman-teman tinggal mengklik untuk pembayarannya secara terencana. Iya, jadi dia di sistem nanti teman-teman peserta, karena memang mobile JKN ini miliknya peserta ya, ada di ini, tinggal diutak-atik aja tuh, dilihat posisinya untuk pembayarannya. Saya boleh memilih untuk setiap tanggal 5 untuk ditarik iurannya. Di situ juga nanti akan terkoneksi dengan perbankannya teman-teman. Seperti itu. Bisa ngeling langsung ke perbankan masing-masing ya, Bu? Nanti juga pada saat mereka mengajukan itu, nanti dia minta OTP tuh. Oh, kode OTP. Ya, kode OTP. Nah, itu memang secara sadar teman-teman peserta kita untuk mengajukan auto debit melalui aplikasi mobile JKN. Takutnya kan ada kesalahan atau seperti apa, makanya diperlukan kode OTP untuk menginput pada kolom yang tersedia untuk verifikasi ya, Bu ya. Betul. Baik, ini luar biasa Ibu pembahasan mengenai kesadaran membayar iuran karena memang masih banyak informasi-informasi yang mungkin masyarakat belum tahu nih. Kok tiba-tiba pembayarannya sekian, kok tiba-tiba bla 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 gitu kan. Jadi tadi sudah hampir semuanya terjawab, apalagi itu tuh yang tadi yang baru masuk ke kartu keluarga atau pembayaran anak yang belum didaftarkan dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu. Nanti kita lanjut lagi ya untuk membahas informasi lainnya mengenai BPJS Kesehatan. Oh ya, makasih Mas. Baik, Anda telah jangan kemana-mana, stay tune di Tangerang Radio 91 FM.